Perkenalkan, nama saya Siamto SPDI, NIM PPG 0626082505 dari LPTK Winsa. Pada hari ini tanggal 15 Januari 2026 akan melaksanakan uji kinerja dengan tema Aku Bangga Mampu Berpuasa di kelas 3. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Sebelum belajar kita berdoa dulu. Jadi ketua kelasnya memimpin doa. Silakan. Baiklah, kita absen dulu. Afika, Adik. Ella, Irma, Indani, Marvel, Lutfi, Muhammad Marcel, Lindi Saputra, Sapitri, Sofia, Cika, Zeni. Hadir semua. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib dulu. Lagu Garuda Pancasila. Silakan mulai. Proklamasi
Jadi siapa yang pernah berpuasa? Puasa semua sampai selesai, sampai berbuka, sampai 30 hari pun. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian puasa. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak. Sudah itu menyebutkan syarat dan rukun puasa. Yang ketiga, menjelaskan hikmah puasa. Yang keempat, melafalkan niat dan doa berbuka. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti akan Bapak jelaskan. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Nah, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Kemudian kita nonton dulu ya, nonton tentang berpuasa. Jadi perhatikan baik-baik dari awal sampai selesai. Setelah itu nanti Bapak jelaskan isinya. Mari kita belajar bersama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku bangga mampu berpuasa. Anak-anak, sebelum belajar, perhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Apakah kalian membaca niat ketika akan berpuasa? Mengapa puasa itu harus niat? Apakah semua orang wajib berpuasa? Baiklah,
Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari tentang ketentuan-ketentuan puasa. Pengertian puasa. Anak-anak, tahukah kalian puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Iya, benar. Puasa merupakan rukun Islam ketiga. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa Ramadan termasuk puasa wajib. Hal ini sepertinya Allah firmankan dalam Al-Quran surah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 29 atau 30 hari sebulan penuh. Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan pengampunan. Allah mengampuni dosa orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala beribadah dan beramal shalih. Karenanya, umat Islam menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Syarat-syarat puasa. Syarat wajib puasa Ramadan adalah 1. Balik. 2. Islam. 3. Berakal. 4. Mampu. B. Syarat-syarat sah puasa. 1. Beragama Islam. 2. Tamyiz, atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik. 3. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. 4. Pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Beberapa waktu yang tidak dibenarkan berpuasa, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Rukun puasa. A. Niat. Berpuasa harus diawali dengan niat. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Niat itu dalam hati, namun sunnah dilafazkan. Lafaz niat puasa yaitu nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. B. Menahan diri. Wajib bagi kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Seperti menahan diri dari makan, minum, sengaja muntah, dan berhubungan suami istri, serta menahan diri dari perbuatan dosa. Sunnah puasa. Beberapa hal yang disunahkan saat menjalankan ibadah puasa adalah A.
menyediakan berbuka puasa. Waktu berbuka adalah saat matahari terbenam bertempatan dengan kumandang azan maghrib. B. Sahur dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbit fajar. C. Mengakhirkan sahur. Terdapat keberkahan pada saat makan sahur dan berbuka. D. Berbuka puasa dengan kurma. E. Berdoa ketika berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, ya Allah Tuhan Maha Pengasih. F. Memperbanyak sedekah. G. Membaca Al-Quran. H. Memperbanyak zikir dan doa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah kalian pernah membatalkan puasa? Berapa kali puasa kalian batalkan pada puasa Ramadan tahun lalu? Tahukah kalian hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa? Ayo, cermati bahasan berikut. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah sebagai berikut. A. Makan dan minum dengan sengaja. B. Muntah dengan sengaja. C. Haid dan nifas bagi perempuan. D. Gila atau hilang akal. E. Murtad. Hikmah puasa. 1. Hikmah puasa terhadap tubuh kita. Alat pencernaan dalam tubuh kita ibarat mesin penggiling. Apabila tidak berpuasa, alat pencernaan tidak pernah berhenti bekerja. Ketika seseorang berpuasa, maka alat pencernaan akan beristirahat saat siang sampai sore hari. Hal ini akan sangat baik bagi tubuh kita, terutama usus, lambung, dan alat pencernaan lainnya. Puasa akan membersihkan badan dari sisa-sisa makanan. Puasa juga baik bagi penderita obesitas atau kegemukan. Ternyata puasa itu dapat menyehatkan tubuh kita. Hikmah puasa dalam kehidupan sosial. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Melalui puasa, kita dilatih untuk peduli pada sesama. Berikut secara rinci hikmah puasa dalam kehidupan sosial. A. Membiasakan sabar dalam kehidupan. B. Membiasakan peduli pada orang lain. C. Mendidik berperilaku amanah dan jujur. D. Menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama. E. Mengajarkan pengendalian diri. F. Melatih kesabaran. G. Selalu bersyukur atas karunia Allah. Anak-anak soleh dan solihah, itulah materi tentang aku bangga mampu berpuasa.
Jadi setelah nonton itu tadi, apa yang kalian pahami Mari tentang kita puasa? belajar bersama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Roditu. Jadi apa yang kalian dapat dari menonton video tadi tentang puasa? Apa itu puasa? Jadi puasa itu menurut istilah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari fajar hingga terbenam matahari. Dilakukan di bulan Ramadan. Jadi puasa itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Kalau dalam bahasa berarti itu menahan. Kalau menurut istilah puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai kita terbit fajar hingga terbenam matahari selama 30 hari atau 29 hari biasanya. Puasa itu wajib apa enggak? Wajib. Jadi perintah sholat itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi pengertian puasa wajib itu puasa Ramadan itu diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
Jadi Allah itu memerintahkan kita agar berpuasa di bulan Ramadan. Itu ada tafsirnya, yaitu wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa guna mendidik jiwa, mengendalikan syahwat, dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan hewan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dari umat para nabi terdahulu. Kamu bertakwa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi puasa itu dapat menjauhkan diri dari amal buruk, perbuatan buruk maksudnya, dan mendekatkan diri dari perbuatan baik. Kemudian selanjutnya syarat-syarat puasa. Tadi sudah paham apa pengertian puasa tadi? Coba sebutkan itu, sebutkan pengertian puasa. Apa pengertiannya? Sebelum kita masuk ke syarat puasa ini, pengertian puasa itu apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Berarti sudah paham kan pengertiannya? Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke syarat-syarat puasa. Jadi syarat-syarat puasa ini yang pertama yaitu beragama Islam. Di sini ada yang tidak beragama Islam. Agama Islam semua. Ya, berarti wajib semua berpuasa. Yang kedua yaitu balik. Apa itu balik? Paham? Belum? Belum. Jadi balik itu adalah sudah cukup umur. Kalau bagi laki-laki itu sudah mimpi basah atau keluar mani. Kalau bagi yang perempuan itu sudah menstruasi. Batasannya kalau dia sudah 9 tahun, sudah menstruasi, itu wajib
berpuasa. Kalau menstruasi tidak berpuasa dulu, berhenti dulu kan. Jadi kalau sampai umur 15 belum menstruasi, dia wajib berpuasa. Itu pengertian kali ini ya. Yang ketiga yaitu berakal. Apa itu berakal? Berakal itu tidak gila. Jadi bisa membedakan baik atau buruk. Terus apa lagi? Mampu. Mampu artinya seperti apa? Mampu itu sehat jasmani dan rohani. Orang yang sakit gimana itu? Wajib nggak berpuasa? Sakit parah itu bisa digantikan dengan hari-hari lain. Bagi yang ibu-ibu melahirkan atau menyusui, itu bisa digantikan dengan hari lain atau dengan membayar fidyah namanya. Yang terakhir itu apa? Suci dari haid dan nifas. Yang telah Bapak jelaskan tadi, yaitu ini untuk ibu yang sudah melahirkan. Nifas itu. Kalau haid kan untuk yang perempuan. Itu belum bisa mengikuti puasa kalau dia lagi haid dan nifas. Bisa digantikan dengan membayar fidyah kalau ibu hamil dan menyusui setelah melahirkan. Lanjut lagi, yaitu situ tidak disebutkan, yaitu syarat-syarat sahnya puasa. Itu yang A, ini yang B ya. Yang B ini syarat-syarat sahnya puasa. Yang pertama, kalau yang ini wajib, syarat-syarat wajib puasa. Terus yang B ini syarat-syarat sahnya puasa. Ada syaratnya biar sah puasa itu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamis atau orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk atau tidak gila. Itu syarat sahnya orang puasa. Kalau dia gila, tidak sah puasanya, atau dia tidak beragama Islam.
tidak sah puasanya. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kalau dia sedang haid atau nifas, itu tidak sah puasanya, maka lebih baik dibatalkan puasanya. Yang keempat, pada waktu yang dibolehkan berpuasa, beberapa waktu yang tidak dibenarkan berpuasa, seperti jadi puasa itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yaitu yang tidak boleh itu di hari raya, Lebaran kalau bahasa sini. Kemudian itu Lebaran Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik itu tidak boleh melaksanakan puasa, baik puasa sunnah atau puasa wajib. Yang selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua macam. Yang pertama yaitu niat puasa. Jadi kita sebelum berpuasa itu harus ada niat dalam hati, dilakukan pada malam hari sebelum sholat subuh. Itu harus ada niat berpuasa. Sunahnya niat ini ada juga, itu membaca doa. Itu tidak wajib. Yang wajib itu niatnya. Kalau bacaan lafaznya itu sunnah. Doanya maksudnya doa niat puasa. Apa doa niat berpuasa itu? Ada yang tahu niatnya? Nawaitu sauma qadin an-andai fardi sari ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi artinya saya berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu
bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sudah hafal belum niat berpuasa? Karena kita tidak lama lagi akan melaksanakan puasa di bulan Februari tanggal 21, kalau enggak 20 atau 21 sekitar itu. Kalau enggak itu juga tanggal 22 kita sudah mulai berpuasa. Jadi itu dihafalkan. Kemudian rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Ya, terus apa lagi? Muntah dengan sengaja, Muntah dengan sengaja. gila atau hilang akal, Ya, terus haid dan nifas bagi perempuan, ya, terus apa lagi masih ada? murtad, Murtad. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam. Kamu berpindah ke agama lain selain agama Islam. Keluar. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu yang pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja. Terus yang kedua, muntah dengan sengaja. Terus yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Terus yang keempat, gila atau hilang akal. Pada waktu kita melaksanakan berpuasa, misalnya kita paginya berbuka, itu pada waktu berpuasa. Maksudnya mengikuti sahur kan di waktu subuh. Kemudian mendadak waktu setengah hari kita mendadak gila. Jadi orang itu tidak sah puasanya atau batal. Yang terakhir tadi murtad.
Jadi yang kelima itu bila ada berarti batal sholat itu puasanya. Oke, lanjut lagi. Setelah rukun hal-hal yang membatalkan puasa sudah dijelaskan tadi. Ada pula tambahan yaitu marah yang berlebihan, itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu manfaat puasa secara spiritual. Jadi berpuasa itu banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apabila kita melaksanakan puasa, maka kita dekat dengan Allah. Yang kedua yaitu menghapus dosa-dosa kecil. Jadi setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, maka insya Allah dosa-dosa kita akan terhapus selama kita setahun itu berbuat dosa-dosa kecil ya. Mudah-mudahan akan terhapus. Yang ketiga yaitu melatih kesabaran dan keikhlasan. Jadi kalau kita berpuasa itu melatih kesabaran. Seperti apa melatih kesabaran? Misalnya kalau kita ditantang orang, diajak bertengkar atau berantem, maka kita harus sabar karena kita masih dalam berpuasa. Kalau kita berantem berarti marah berlebihan tadi, itu bisa membatalkan puasa. Dan keikhlasan. Jadi melatih keikhlasan kita. Contohnya apa? Melatih keikhlasan di bulan puasa. Ikhlas menolong orang. Terus apa lagi? Contohnya berbagi, bersedekah,
Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Belum? Kalau belum, kita lanjut lagi membaca niat berpuasa. Di awal tadi sudah baca dan dijelaskan, tapi belum sama-sama kita baca. Jadi marilah kita sama-sama baca biar hafal ya. Niat berpuasa. Jadi baca niat berpuasa ini di malam hari setelah sholat Isya sampai sebelum sholat subuh. Itu harus diniatkan di dalam hati, kemudian dibacakan. Kalau dibacakannya ini sunnahnya boleh dibaca, boleh tidak, tapi harus ada niat di dalam hati ya. Baiklah, kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumarotin anhadari fadisati Ramadana al-Islami lillahi ta'ala. Dibaca juga artinya. Saya berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan bagi puasa di bulan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Kira-kira sudah hafal belum? Sudah. Jadi pada waktu kalian berpuasa nanti, jangan lupa niat ini dibaca. Jadi kesimpulannya, puasa itu mengajarkan kita sabar, terus jujur dan peduli. Sabar tadi udah dijelaskan, jangan terlalu terbawa emosi, jangan
jajan, sampai rumah berpuasa lagi. Itu artinya berbohong. Berbohong itu mendapat dosa. Jadi itu tidak boleh bohong dalam berpuasa. Kalian mengaku di rumah berpuasa, padahal keluar tadi kalian makan, maka tambah banyak dosa-dosanya. Bukannya tambah terhapus, tapi menambah dosa. Selanjutnya mengajarkan kita peduli kepada sesama, peduli kepada hewan, jangan memukul hewan dan segala macam. Yang kedua, kesimpulannya yaitu belajar berpuasa dengan gembira dan penuh keikhlasan. Jadi kalau kita berpuasa itu harus ikhlas, biar amal kita bertambah. Kalau kita tidak ikhlas, maka bukannya amal yang bertambah, malahan dosa yang bertambah. Jadi sudah paham yang Bapak jelaskan tadi? Nah, kalau sudah, Bapak ingin kalian mengerjakan lembar pertanyaan peserta didik, yaitu ada 3 lembar. Nanti ditulis nama dan kelasnya. Kemudian cara menjawabnya yaitu ditulis di bagian jawaban sini. Setelah kalian baca pertanyaannya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu tentang ketentuan puasa. Kemudian selanjutnya tentang rukun puasa. Jadi niat puasa ini kalian tulis di bawah ini, bacaannya ini bacalah, kemudian tulis ulang dan artinya. Niat puasa di bawah ini. Jadi kalian menulis ulang, kemudian ditulis juga artinya di bawah ini.
Setelah itu jelaskan juga tentang apa itu menahan diri dan sebutkan contohnya. Jadi contohnya itu 1, 2, 3. Dijawab di sini per kelompok. Selanjutnya tentang sunnah Ramadan. Jadi ini ada 4 gambar. Isilah kotak kosong di bawah ini dengan nama sunnah Ramadan yang sesuai. Jadi kalian memilih jawaban sesuaikan dengan gambar. Sudah paham? Setelah kalian isi semua, nanti kalian presentasikan ke depan per kelompok. Paham? Kelompok 1 ada 4 orang, tapi jawabnya 1 aja. Ini untuk panduan yang jawab 1 orang.
Silakan maju berkelompok. Pertama kelompok yang di sebelah sana. Silakan maju. Kelompok ikan. Semuanya maju. Yang jelaskan satu orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Etika, Zeni, Ella, dan Dindi. Kami akan menjelaskan rukun puasa. Niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an-nadai fardin sahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Menahan diri. Jelaskan apa itu menahan diri dan sebutkan contohnya. Menahan diri adalah menahan rasa lapar dan menahan diri dari amarah. Contohnya adalah 1. Menahan lapar dari pagi sampai malam. 2. Menahan diri agar tidak emosi atau marah. 3. Menahan berbuat buruk. Itulah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok 2.
Cuma itu aja ya. Kawannya. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari ketiga kelompok tadi sudah mempresentasikan jawabannya cukup sangat memuaskan, sudah bagus. Dari mulai ketentuan puasa, rukun puasa, hingga sunnah Ramadan, puasa Ramadan, itu sudah tepat jawabannya. Jadi kalian berarti sudah banyak memahaminya. Sudah paham kan? Jadi kalau udah paham, kita ice breaking lagi dahulu. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Masih semangat semua. Jadi pelajaran hari ini sudah selesai, sudah paham semua. Untuk yang minggu depan, jadi hafalkan niat tadi serta kita belajar ini lagi, apa namanya, bab 6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Tapi hafalkan nih niat. Setelah itu kita tutup dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam diri kita. Saya Bapak akhiri. Sebelumnya kita baca alhamdulillah dulu ya, sama-sama. Hafal alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari bersama-sama kita tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Pelajaran selesai. Ketua kelas silakan
pimpin doa setelah belajar. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, juga salam.